Perkenalkan, saya Catherine Juliana Sitorus bersama dengan teman saya, Catherine Sofia Loren Sitorus. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai uji elementer unsur C, H, halogen, N, dan S pada sampel hidrokarbon dan turunannya. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Marham Sitorus, MSI. Dalam video kali ini, ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada uji elementer unsur C, uji elementer unsur halogen, uji elementer unsur H, uji elementer unsur N, dan uji elementer unsur S. Sebelum kita mulai dalam uji elementer ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu yaitu protein. Apa itu protein? Protein itu merupakan senyawa organik yang mempunyai berat molekul yang besar dengan kisaran antara ribuan hingga jutaan satuan gram per mililiter. Kemudian, apa sih komponen penyusun dari protein itu sendiri? Nah, terdapat beberapa atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa juga ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Nah, pada uji susunan elementer protein, semua jenis protein itu terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kemudian, pada metode pembakaran atau penggabungan, merupakan unsur-unsur protein yaitu C, H, O, dan N. Selanjutnya, apa itu halogen? Halogen itu merupakan anggota golongan unsur non-metalik yang sangat reaktif, yang sangat aktif, yang terdiri dari klorin, bromin, iodin, klorin, atau asatin, yang kemudian mereka memiliki sifat kimia yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam uji elementer, ada alat yang digunakan. Yang pertama yaitu tabung reaksi, Bunsen, cawan porselen, pipet tetes, gelas objek. Kemudian, bahan yang digunakan itu ada albumin yang berasal dari putih telur, serbuk gelatin, NaOH 10%, PB asetat 5%, HCl pekat, kertas lakmus, HNO3, kertas saring, AgNO3, dan NH3OH. Selanjutnya, kita masuk ke bagian langkah-langkah tentang uji adanya unsur C dan H. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu dimasukkan 1 mil albumin ke dalam cawan porselen. Kemudian diletakkan kaca objek di atasnya. Setelah itu dipanaskan. Setelah itu, kita dapat mengamati proses terjadinya pengembunan pada gelas yang menunjukkan adanya hidrogen atau H. Kemudian diambil gelas objek, kemudian diamati perubahan bau yang terjadi. Bila terdapat aroma rambut terbakar, menandakan adanya unsur nitrogen. Namun bila terjadi penyaringan, menandakan adanya atom karbon. Dan kemudian kita ulangi percobaan dengan menggunakan bubuk gelatin. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan uji adanya unsur halogen. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan itu ialah menambahkan HNO3 encer ke dalam filtrat peleburan logam Na, kemudian menambahkan AgNO3. Setelah itu kita saring menggunakan kertas saring. Dan yang ketiga yaitu endapan yang terbentuk pada kertas saring dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan lagi NH4OH. Dan langkah terakhir, kita dapat mengamati perubahan yang terjadi. Baiklah, berikutnya ada uji adanya atom N. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 ml NaOH, kemudian dipanaskan. Yang ketiga, perhatikan bau amonia yang terjadi dan ujilah uapnya dengan kertas lakmus merah yang telah dibasahi dengan Aquades. Yang keempat, adanya bau amonia menunjukkan adanya
unsur N. Yang kelima, ulangi percobaan menggunakan serbuk gelatin. Berikutnya untuk uji adanya atom es. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan 1 mili albumin telur ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 mili NaOH dengan konsentrasi 10%, kemudian dipanaskan. Yang ketiga, ditambahkan 4 tetes larutan Pb asetat 5%. Yang berikutnya, bila larutan menghitam, menandakan bahwa PBS terbentuk, kemudian ditambahkan lagi 4 tetes HCl pekat dengan hati-hati. Yang kelima, diperhatikan bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Yang terakhir, ulangin percobaan menggunakan serbuk gelatin. Nah, untuk pembahasannya, untuk uji unsur C dan H, pada sampel albumin, pada sampel albumin dan juga gelatin, terdeteksi bahwa untuk atom C dan atom H sama-sama positif mengandung untuk albumin dan gelatin sama-sama positif mengandung atom C dan atom H. Untuk uji halogen, untuk perlakuan HNO3 encer ditambah filtrat peleburan logam Na kita dapat hasilnya bahwa larutan tidak berwarna. Yang kedua, HNO3 encer ditambah dengan filtrat peleburan logam Na ditambah dengan AgNO3, kita dapat hasilnya bahwa endapan terbentuk. Yang ketiga, endapan yang tertinggal di kertas saring tadi itu ditambah dengan NH4OH sehingga dapat diperoleh hasilnya endapan dapat larut. Yang dapat diambil kesimpulannya bahwa berikut warna endapan dan kelarutan dalam amonia yang dihasilkan oleh unsur halogen. Putih susu menunjukkan adanya klorin dan endapan ini larut sempurna dalam amonia. Yang kedua, endapan kuning pucat menunjukkan adanya bromin. Endapan ini dapat larut sebagian dalam amonia. Yang ketiga, endapan kuning menunjukkan adanya iodin. Endapan ini tidak dapat larut dalam amonia. Nah, untuk uji adanya unsur N pada sampel gelatin dan albumin diperoleh hasil keduanya sama-sama memiliki bau amis sehingga diperoleh bahwa keduanya positif mengandung unsur N. Nah, untuk uji adanya unsur S untuk sampel gelatin dan albumin, kedua sampel ini sama-sama positif mengandung unsur S, yaitu dengan sama-sama warnanya hitam dan sama-sama berbau belerang. Dari uji coba ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa percobaan uji susunan elementer protein setelah dipanaskan terjadi pengembunan pada kedua gelas. Objek yang menandakan pada kedua zat yang diuji terdapat unsur hidrogen. Yang kedua, pada uji kandungan unsur karbon C, terbukti bahwa kedua larutan positif mengandung karbon yang ditandai dengan adanya gumpalan hitam pada saat pemanasan. Yang berikutnya, pada uji adanya halogen didapatkan hasil adanya endapan yang berwarna putih susu, yang artinya pada senyawa yang diuji mengandung halogen dengan unsur klor. Yang keempat, pada uji adanya unsur nitrogen atau N diperoleh hasil yaitu berubahnya kertas lakmus merah menjadi biru yang menandakan pH 14. Hal ini menunjukkan bahwa pada larutan yang diuji terdapat unsur nitrogen. Yang kelima, pada percobaan uji adanya unsur belerang atau S memperoleh hasil yang sama positif terhadap terbentuknya PBS dan bau khas belerang. Dan yang berikutnya pada gelatin juga menunjukkan hasil yang positif terhadap terbentuknya PBS dan bau khas belerang. Sekian
persentase kami mengenai uji elementer unsur C, H, halogen, N, dan S pada sampel hidrokarbon dan turunannya. Jika kami melakukan kesalahan sama persentase, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.